Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ulir ya. Karena sudah lama saya nggak membahas tentang poles. Kemudian juga akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya, uh, bagusnya pakai ulir 3 atau ulir 4 nih. Ada juga pertanyaan, poles saya itu ngelas, keluar gabah, itu solusi gimana? Nah, kalau ngelas itu banyak ya, ceritanya itu banyak panjang lah. Apalagi kalau orang itu bertanya cuman bilang poles saya itu diganti semua baru tapi ngelas ya, begitu kan saya juga bingung karena faktor ngelas itu banyak, nggak bisa nggak bisa kayak dukun ya, nanti bilang ini masalah ini kan kita nggak tahu, harus komplit. Misalnya saya pakai ulir ini, pakai milling ini dan setelan begini ya, itu bisa saya jelaskan. Tapi kalau cuman punya saya itu poles diganti baru semua tapi tetap ngelas, itu saya juga bingung mau menjawab gimana, itu juga bingung karena faktornya banyak. Oke, gitu saya akan membahas urut saja, nanti buat part berikutnya ya. Ini saya khusus buat ulir dulu. Jadi ada juga yang bertanya, bagus ulir 3 atau ulir 4? Itu sering sekali pertanyaan seperti itu ya. Kalau bagi saya sih pribadi ya, karena saya juga sudah banyak mencoba. Kalau secara teori itu banyak ya, cara teori itu ulir 3 itu lebih cepat tapi di mesin lebih berat. Kalau ulir 4 itu lebih lama tetapi lebih, masalah lama keluarnya beras, itu lebih lama tapi lebih ringan. Nah, itu secara teori ya. Secara teori seperti kalau diibaratkan seperti mur ya, mur dan baut. Ketika ulurnya itu kasar, murnya itu kan cepat, geraknya kan cepat. Tetapi kalau halus kan putarannya lebih banyak gitu. Dibanding yang kasar kan lebih banyak yang halus putarnya. Nah, bisa diibaratkan kalau beras, kalau ulir 3 seperti ini misalnya, berasnya kan lebih cepat keluar ya. Karena ini alurnya besar dan langsung keluar. Kalau ini kan harus berputar beberapa kali, satu kali lebih lama ya daripada yang ulir 3. Tapi itu semua juga tidak selamanya seperti itu. Pun itu juga tergantung pada setelannya. Nah, setelannya bagaimana ini? Selain jumlah ulir yang berbeda, ulir 3 dan 4 itu juga ada ciri yang lain, itu adalah tingginya. Kebanyakan atau hampir saya sering jumpai, ulir 4 itu pasti lebih tinggi daripada ulir 3. Ulir 4 itu pasti lebih tinggi ya. Kalau menurut saya pribadi dan sudah saya praktekkan, justru malah ketinggian ini ya, tingginya ulir kan nanti mempengaruhi juga tingginya dari milling. Ujung pisau milling dan outer itu kan juga akan berpengaruh. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi yang paling berpengaruh adalah itu jarak antara maksudnya ada ketinggian dari ulir ini yang paling berpengaruh. Nah, jadi mau pakai ulir 3 atau 4 itu nggak masalah. Saya pakai ulir 4 juga keluar berasnya bisa lancar, bisa terus ya. Pakai ulir 3 juga sama, juga terus juga. Cuma kan bedanya pada setelan masuknya itu ya. Mungkin kalau ulir 4 lebih banyak setelan masuknya. Tapi sama aja, ya hasil akhirnya nanti sama-sama beras itu keluarnya bisa lebih cepat begitu. Nah, yang menjadi menjadi kendala itu ketika ulir ini pendek, ulir 3 pakai misalnya pakai ulir 3, ulir pendek, kemudian pakai ulir yang pakai milling yang pendek juga, ini kan beda nih millingnya. Beda ya. Ini panjang, ini pendek. Pakai milling pendek terus pakai ulir 3 yang pendek, maka ini kan millingnya nanti kan terlalu masuk ke dalam ya. Maksudnya kalau diukur dari saringan, misalnya nanti saringannya akan di sini, ini akan terlalu masuk ke dalam, dan antara outer dan ujung milling pisau ini juga akan longgar. Nah, kalau seperti itu nanti berasnya itu akan lama keluar. Kemudian
juga ngelas, kemudian juga kurang putih. Nah itu soal prinsipnya itu begini, semakin dekat ini ya ujung miling ini atau pisau miling ini dengan outer, beras itu akan makin putih, lebih cepat keluar. Tetapi juga kalau semakin dekat itu akan menimbulkan beras itu panas, kemudian rendemannya ya kurang, tapi las gampang hilang kalau terlalu mepet dengan outer. Tapi kalau terlalu longgar itu berasnya itu ya cenderung lebih utuh besar. Tapi itu berarti ngelas, tentu saja ngelas, kemudian juga kurang putih. Sebalikannya lah. Jadi kita harus mengatur jarak antara ujung miling dengan outer itu yang ideal bagaimana. Yang ideal seberapa itu. Kalau saya nggak bilang harus begini segini, nggak bisa ya. Nah, kalau saya teknik sederhana itu pakai jari saja, tapi jari orang kan juga beda-beda. Tergantung kondisi outer juga aus apa enggak. Jadi saya nggak bisa bilang jaraknya seberapa gitu. Nah, jadi dicari setelan yang paling pas itu, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh gitu. Kemudian ada juga yang bertanya tentang sunat. Nah ini seperti ini kan ulir yang disunat ya. Aslinya kan dari sini ini saya sunat seperti ini. Katanya ini biar lasnya cepat hilang begitu. Karena nanti diolah di sini dulu sebelum ke sana. Itu menurut channel sebelah ya. Tetapi yang saya rasakan atau saya praktekkan di sini, bahwasanya sunat ulir ini kadang orang itu salah ya. Harusnya milik ulir ini nggak disunat, malah disunat. Sunat ulir itu nggak apa ini namanya, sunat ulir nggak harus dilakukan ya. Kadang malah nggak disunat itu lebih baik, maksudnya sudah betul. Karena sunat ulir ini hanya menentukan jatuhnya beras ketika ingin masuk ke miling seperti itu. Misalnya seperti ini ya, yang seperti ini. Nah, kita berimajinasi aja kalau seperti ini kan, kalau menurut aslinya kan ini sampai sini. Berarti ketika beras itu dari sini, ketika ingin maju ke miling, dia itu menabrak pisau. Nah, kalau seperti ini nanti berasnya itu nggak bisa lancar begitu ya. Kalau istilah saya itu kurang lancar itu. Jadi ngalirnya nggak bisa besar, dan berat juga, dan mungkin ya ada pengaruh kepatahan juga pengaruh. Nah, itu makanya saya potong seperti ini. Jadi ketika saya imajinasikan itu beras itu kan keluarnya ke sini, kemudian langsung digilas oleh pisau. Nah, seperti ini ya. Ini yang ulir yang bagus kalau disunat. Tapi kalau ulir yang jatuhnya di sini sudah kelewat di sini, itu nggak usah disunat, biar saja. Karena kalau sudah dari sini kan nggak pas di pisau ya. Ini di sini itu berasnya udah bagus, udah keluarnya nanti ke sini langsung digilas oleh pisaunya ini. Nah, itu. Nah, kemudian ini juga ya, yang penting itu ketika ini misalnya ini seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, ini harus disunat ini. Ini bagus disunat karena jatuhnya pas di sini. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah ini. Biasanya ketika beli miling atau ulir baru, itu nok-nokannya itu nggak pas. Ya kan sudah saya gerinda ini, biasanya nol, kemudian ini kocak. Nah, itu di sini tuh wajib rata dan wajib pas begitu. Nah, jangan seperti ini ya, jangan seperti ini. Nah, ini kan
itu ada rongga banyak sekali ya. Kalau berongga seperti ini dikhawatirkan itu menimbulkan kepatahan, ya, menimbulkan kepatahan. Dan juga ini anginnya besar sekali loh ini, yang harusnya nyambur di sini untuk membersihkan mendang katul, menyembur katul, bukan mendang katul ya. Nah, ini malah bocor di sini. Ini juga mengganggu alirannya beras. Nah, gitu ya. Jadi intinya itu tadi. Jadi intinya itu tadi. Pertama, bagus milih ulir 3 atau 4. Itu kalau saya pribadi sama-sama bagus, yang penting diukur jarak totalnya ini biar ujung pisau milik ini enggak terlalu longgar atau terlalu sempit dengan outer. Itu yang pertama. Kemudian ulir 3 atau 4 itu ngaruh ngalirnya beras, sama saja kalau saya pakai ulir 3 atau 4 bisa ngalirnya kencang seperti yang saya videokan dulu itu di video saya sebelumnya ya. Itu saya pakai ulir 3 atau 4 semuanya bisa, nggak ada bedanya. Kemudian untuk sunat ulir ini bisa dilakukan atau bisa tidak, tergantung itu jatuhnya beras nanti di mana ya. Dan yang terakhir yang paling penting ya, enggak ya, semua itu penting ya, itu ini pertemuan antara ulir dan miling ini diusahakan ini rata ya. Selain noknya itu harus sepan atau pas, ini juga harus rata seperti ini. Nah, ini pokoknya ini harus rata. Nah, kalau biasanya kan ada yang milingnya itu lebih besar daripada ulirnya. Jadi kalau diimajinasikan kan harus pakai imajinasi. Ini geraknya beras gimana itu harus diimajinasikan. Kalau ini kadang kan ini ya, punggungnya ini lebih besar ya daripada ulir. Jadi mau beras itu ketika mau lewat itu nggak bisa lancar gitu, tapi harus lewat begini ya. Nah, kalau seperti itu biasanya berasnya juga akan keluarnya nggak bisa lancar gitu, tersendat di sini. Nah, itu yang juga bisa mengakibatkan patah gitu. Nah, itu tadi intinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya pribadi pak intinya saya ulangi lagi, pakai ulir 3 atau 4 itu nggak masalah, yang penting ini jarak ujungnya ini dengan outer, karena semakin longgar itu kan nanti juga berasnya itu akan lama keluarnya, kemudian nggak bisa putih, kemudian ngelas. Kalau terlalu maju berasnya akan cepat sekali keluarnya, tapi nanti akan terlalu putih, nggak rendemennya kurang, kemudian remuk dan patah gitu, dan berasnya panas. Jadi kita harus cari jarak yang paling tepat ya. Itu tadi ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kan part berikutnya tentang mungkin penyetelan miling baru. Oke, di sini saya langsung mempraktekkan ya. Saya pakai ini miling Taiwan. Biasanya miling Taiwan ini karena ini termasuk miling pendek, itu saya pakai ulir 4 ya biar pas. Nah, ini saya akan coba pakai ulir 3, kemudian saya ganti ulir 4. Kita lihat ngalirnya beras nanti seperti apa. Nah, jadi ini hasilnya ya. Ini enggak saya videokan pas penggantiannya. Boleh percaya boleh enggak, tapi ya saya apa adanya ini. Nah, ini ngalirnya beras karena ini pakai ulir 3 miling pendek. Jadi ini bukaan beras itu full ya, sampai full. Tapi ngalirnya cuma kecil seperti ini, nggak bisa kenceng ya. Nah, kemudian saya coba ini miling Taiwan ulir 4. Nah, ini buka sedikit saja, nggak perlu dipres ya. Hasilnya bisa dilihat. Alhamdulillah sangat memuaskan ya. Nah, itu dia, makanya kalau ulir 3 saya biasanya pakainya untuk kain Indo, karena kain Indo itu miling yang panjang. Nah, jadi disesuaikan saja untuk caranya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.